Halo, shalom semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Raja Suku Maya, sang pemilik wangsit keong ajaib yang gemar menanggapi ngalor ngidul gaya jadul para pencari koin dengan cara membahas iman orang lain, namun lupa dengan iman serta kitabnya sendiri. Ya, salam. Sebelum kita mulai tanggapannya, terlebih dahulu kita dengarkan dulu ngalor ngidul ala jadul sang dedengkot Zulkifli Ibnu Abbas ini. Dan tak lupa saya berpesan agar para sahabat dan semuanya jangan lupa men-share video ini sebanyak-banyaknya. Bila perlu kirimkan kepada si dedengkot tersebut. Let's go. Agama Anda itu agama pagan dari barat. Nggak ada hubungannya dengan kami. Kami di sini ajaran para nabi. Ajaran para nabi itu tidak mengenal agama Kristen. Ini apa agama Kristen ini? Agama apa ini Kristen? Agama dari mana Kristen ini? Siapa nabi-nabi yang mengajarkan menyembah manusia? Sebelum Muhammad dilahirkan, ajaran Kristen dan berbagai alirannya telah berkembang ke Timur Tengah. Salah satu faktanya adalah Khadijah dan Warakah disebut sebagai Nasrani. Jadi, jika Zulkifli Ibnu Abbas alias Juma berkata bahwa ia tidak mengenal Kristen, maka ia adalah manusia munafikun yang mengabaikan sejarah nabinya sendiri demi konten-kontennya dan demi mendapat sesuap nasi dari para fansnya yang masih awam. Pada beberapa video saya, sudah saya bahas tentang Warakah dan Khadijah tersebut. Siapakah yang mengajarkan ajaran Kristen? Tentu, ajaran Kristen itu tidak berasal dari orang Amerika dan lain-lain, tetapi diajarkan oleh orang Yahudi itu sendiri, yaitu para murid-murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan seterusnya. Dan sampai pada hari ini ada banyak orang Yahudi yang telah menerima Yesus alias Kristen. Adapun kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena bahasa internasional pada masa itu adalah bahasa Yunani yang dipahami oleh semua kalangan, serta ditambah lagi pada masa itu Yerusalem dalam situasi yang tidak kondusif seperti apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Baca Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Jadi, saat murid-murid dan pengikut Yesus itu menuliskan kitab Perjanjian Baru, mereka tidak berlokasi di Yerusalem, tetapi di luar Yerusalem. Silahkan, Juma, Jonathan Nandar, Donditan, Uniriva, Kainama, dan lain-lain meyakini bahwa Islam berdasarkan ajaran para nabi. Tetapi perlu kalian ketahui, terutama Zulkifli Ibnu Abbas alias Juma, para nabi yang dikenal Islam itu bukanlah para nabi yang dikenal oleh Kristen dan Yahudi. Catat ini baik-baik. Sebab Tuhan yang disembah para nabi yang dikenal Yahudi dan Kristen adalah Tuhan yang mampu menampakkan diri kepada nabinya. Seperti contoh kepada Abraham. Baca Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, dan juga menampakkan diri kepada Musa serta disaksikan oleh Yosua bin Nun. Baca Keluaran 33 ayat 11. Sementara Tuhan yang dikenal umat Islam alias Allah SWT tidak pernah sekalipun menampakkan dirinya kepada Muhammad karena Allah SWT tidak memiliki kemampuan untuk menampakkan dirinya kepada beliau. Jadi, manakah agama pagan wahai Juma, Jonathan Nandar, Uniriva, Kainama, Donditan? Jika kalian sebut Kristen adalah agama pagan yang menyembah manusia, lalu bagaimana dengan Islam? Inilah bukti Islam adalah agama pagan. Mari kita bahas dan perhatikan baik-baik pembahasan ini. Juma, Donditan, Uniriva, Kainama, dan semua apologet Islam yang selalu mengkritisi iman Kristen. Adam dalam kitab Kristen dan Yahudi tidak pernah membawa batu dari surga, dan Abraham dalam kitab Kristen dan Yahudi tidak pernah membangun bangunan apapun di Mekah. Tidak ada catatan sejarahnya mereka, Abraham itu, Ismail, membangun bangunan di Mekah. Jadi Ibrahim yang dikenal oleh Islam bukanlah Ibrahim yang dikenal oleh umat Kristen dan Yahudi. Adam yang dikenal oleh Islam bukanlah Adam yang dikenal oleh Yahudi dan Kristen. Dalam Quran menjelaskan bahwa ketika Adam berdosa, ia diturunkan dari surga ke bumi. Hal tersebut tertulis dalam Quran Al-Baqarah ayat 36 yang berbunyi, lalu setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, yaitu di dalam surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Perhatikan baik-baik, ayat itu tidak ada keterangan bahwa Adam diturunkan dari surga dengan membawa batu yang disebut Hajar Aswad. Jadi, dari manakah batu Hajar Aswad itu wahai Juma?
Sebagian berkata bahwa batu itu sengaja dibawa oleh malaikat Jibril dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim yang sedang menjalankan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah. Sebagian lagi berkata, batu itu adalah batu dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam AS ketika turun ke bumi dan seterusnya. Jadi mana yang benar, Juma? Keberadaan Hajar Aswad itu masih simpang siur beritanya. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa batu itu akan bersaksi pada hari kiamat. Bahkan dalam beberapa hadis pun dikatakan mengusap Hajar Aswad dan Ruku Yamani itu dapat menghapus dosa. Dalam hadis Bukhari nomor 1597, 1605 dan hadis Muslim nomor 1270, Umar bin Al-Khattab berkata bahwa Hajar Aswad hanya sebuah batu yang tidak bermudrot alias tidak bermanfaat. Nah, jika Islam bukan agama pagan, lalu untuk apa batu itu diciumi, Juma? Di mana tertulis perintah Tuhan kepada Muhammad untuk mencium batu itu? Tunjukkan kepada saya. Lalu diikuti oleh seluruh umat Islam sampai hari ini. Ayo Juma, di mana dalam Quran yang diyakini 100% sebagai firman Allah ada tertulis perintah kepada Muhammad untuk mencium batu itu jika benar-benar Islam bukan agama pagan? Makanya Juma, jangan seenak perutmu mengklaim keyakinan orang lain itu adalah pagan dan lain-lain. Sedangkan apa yang kau imani itu sendiri tidak ada kejelasan yang melebihi iman orang lain yang kau kata-katain dalam videomu barusan. Sekian wangsit keong ajaib yang sakti mandraguna ini, tetapi tidak pandai berbahasa syurga seperti Juma. Salam.